Selamat pagi semuanya ya. Oke, mungkin dari semalam ya, kayaknya memang ada beberapa yang mau saya share sama teman-teman ya di sini, terutama teman-teman yang di Facebook. Di saat teman-teman sudah dikasih link, kalau teman-teman nggak mau baca itu hak teman-teman. Sama seperti halnya saya. Kalian telepon tidak saya angkat juga itu hak saya ya. Terus karena saya tidak mengangkat juga saya mempunyai alasannya. Nah, baik, semalam itu pengalaman yang perlu aku share dengan teman-teman yang mungkin di luar sana juga mengalami. Beberapa pekan ini saya selalu membawa teman-teman mengkampanyekan keep egois, yang artinya adalah upgrade dirimu sendiri, pengetahuan yang mana yang kalian butuhkan. Nah, itu ya, catat. Terus kemenangan dan kecerdasan emosional kita memang berbeda. Apalagi di saat kita bekerja dengan majikan ya, yang kita live in itu kita nggak hanya bermain dengan fisik, tetapi juga dengan emosional secara tidak langsung. Bonding emosional kita ada. Nah, di sini saya sedang mengajarkan kepada teman-teman untuk keep boundaries, yang artinya kasih batasan sendiri. Itu kalian sendiri yang bisa ngontrol, bukan orang lain ya. Kamu boleh jujur kepada majikan tapi secara profesional. Jujurnya itu adalah jujur secara peraturan. Sandrima. Nah, di sini ya. Yang pertama adalah satu, jika Anda disuruh membaca kontrak kerja tidak mau, ora popo, tidak masalah, karena kontrak kerja terlalu panjang untuk dibaca menurut yang malas ya kan. Tapi bagi orang yang memang itu penting, dia akan membaca satu persatu, karena pada dasarnya sebelum tanda tangan baca dulu, sebelum tanda tangan, sebelum gajian hitung dulu uangnya baru tanda tangan ya kan. Bukan tanda tangan dulu baru kamu menghitung, bukan tanda tangan dulu baru kamu membaca. Peraturan pertama adalah izin tempat tinggal atau alamat tinggal. Nah, ini berada di halaman pertama kontrak kita nomor 3 dan 4. Kalau Anda tidur dan tinggal dan kerja tidak sesuai alamat, harusnya Anda komplain. Tetapi kebanyakan dari teman-teman berhubung digaji lebih dari standar, Anda mau melakukannya, ya kan? Nah, pagi Mbak Lutfiana ya. Jadi penting aku harus digaji. Ini contoh ya, yang barusan saya update kasus itu percakapannya adalah dia sudah di Hong Kong sudah lama banget. Sudah lama banget. Aku nggak mau ngomong berapa lama, yang pasti dia sudah lama banget ya. Dan dia 2 minggu lalu memang sempat saya bengok atau marah di Victoria Park, yang saksinya adalah banyak sekali teman-teman dari UB di sana juga. Kenapa saya sampai emosi itu? Seemosi itu sampai dia telepon pun saya sudah nggak mau ngangkat, sampai semalam pun saya sudah nggak mau ngangkat sebenarnya, tapi dia memaksa untuk telepon, akhirnya saya angkat ya. Dia menyatakan, saat semalam dia menyatakan, aku nggak sukanya di sini adalah, Mbak, aku nggak sukanya di sini adalah apa? Kalau nyebrang jalan itu merah, saya tetap dipaksa untuk nyebrang dan saya nggak mau nyebrang. Dan dia bertanya, kenapa sih kamu nggak mau nyebrang? Ya aku nggak mau. Tetapi belakangan ternyata bukan itu masalahnya. Aslinya bukan itu. Nah, dia tidak tahu, dia tidak mau tahu dengan kontrak kerjanya, dia tidak mau tahu dengan dirinya, dia tidak mau tahu dengan peraturannya. Diomongi ngono, ora percaya, isik nyalah nih, isik ngomong, aku ora ngerti, aku ki makane takon. Kamu tanya boleh, tapi setelah kamu baca dulu ya. Ingat, kamu tanya boleh, tapi setelah kamu baca. Dan kamu tahu apa yang kamu tanyakan. Itu adalah rule-nya di saat Anda bertanya ke saya. Karena teori pasti sudah kukasih. Nah, dia nggak mau baca, dia nggak peduli, ya kan? Dia ceritanya mau notice. Intinya aku serah betah neng majikanku, aku pengen balik neng majikanku lama. Itu hak Anda, Mbak, ya. Tetapi pernah nggak kalian itu berpikir, sebenarnya apa sih yang membuat kalian nggak betah? Kelakuannya majikanmu atau kamu sendiri?
Ketidaknyamanan itu dari mana? Dari diri sendiri ataukah memang dari lingkungannya? Gitu loh. Lingkungan itu diciptakan untuk nyaman, itu dua sisi. Dari majikan dan pekerja. Dan adanya komunikasi. Lah nek kowe yang merasa kowe benermu dhewe, kamu merasa pantas untuk digaji gede, akhirnya kamu dianiaya karena nominal. Kamu menyatakan kamu menang. Menang dari mana, Mbak? Kamu kalah, ya kan? Dengan pedenya Anda menyatakan pas interview dia yang mau gaji aku 6.500. Tapi di kontrak kerja standar gajinya tertulis. Akhirnya di bulan pertama cuma digaji 6.000. Dia ngeyel. Akhirnya sing 500 dikasih, ya kan? Nah, 500 dikasih, katanya majikan ngomong itu 500 tambahan, you go le kwai ke. Kamu kaco pele, yo le kwai ke wah. Pele artinya apa, Mbak? Artinya tong lecek kawa, le meng-menga. Jadi kamu itu dibeli, kamu layaknya piaraan mereka karena kamu menerima tambahan. Sek ramudeng, ya kan? Akhirnya dia menyatakan, aku menang, aku dapat 6.500. Pada endingnya apa yang kamu dapat? Lesoy, cok. 2 bulan kamu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Ya kan? Alasannya katanya si A, si B, si C. Ternyata belakangan, aku kan stay out, Mbak. Aku oleh metu rono rene. Perlu diketahui, stay out itu ilegal ya. Di Hong Kong mandatory live in. Tidak ada yang namanya stay out. Jadi lebih berhati-hati lagi. Menerima pekerjaan lebih berhati-hati lagi. Lah kowe ket awal wis ngerti tidak sesuai kontrak, kowe menengae, kon nyebrang lampu merah kon nyebrang, kowe gak gelem, kowe merasa kowe iki gak gelem salah. Rak yo lucu to rek kalian. Hah? Tempatkan di mana kalian itu harus bicara. Dari awal kamu sudah memberikan akses kepada majikanmu untuk menjadikan dirimu sebagai piaraan mereka. Ya ojo ngamuk nek dirimu diperlakukan seperti anjing, itu saja, ya. Terus kamu tidak terima, tidak dimanusiakan dan lain sebagainya. Sejak awal Anda sendiri tidak mau memanusiakan diri Anda, ya. Kontrak kerja moh moco, arep mutus kontrak sik mimi momo. Isik takon si A, si B, si C, sik takon si agen, si ngalor, si ngidul. Terus kalian telepon aku buat apa? Kamu telepon aku buat apa? Ya kan? Sik ngomong maneh, Mbak, surat wis tak wehne. Tapi majikan ra gelem tanda tangan. Tidak masalah, jawab penak lo ya, tidak masalah. Isik ngomong maneh, sing ngomong koncoku ngene, si kae ngene. Terus aku ki emoh ditukokne tiket transit, males. Kok karepku tak ben duwe-duwe tak tuku tiket dhewe. Lah kowe iki sapa? Gitu loh. Kowe iki sapa, Rek? Sombongmu lho, papae to se ya le. Cim cia. Nek diomongi papae to se, gak percaya. Kesombongan kalian adalah di saat kalian tidak mau tahu tentang info dan tidak mau cari tahu, juga tidak mau tahu menau tentang hak kamu, tapi ngeyel, ya toh. Tapi ngeyel banget, ya kan, ngeyel banget. Sik diomongi salah neng di, tetep ora gelem ngerti, tetep nggak mau tahu. Kenapa di kontrak kerja 4630? Ya memang standar kontraknya segitu. Lah kamu mau berapa? Mau ditulis 6.000, monggo. Nyatane kamu juga nggak sanggup bertahan. 2 bulan kamu mundur. Artinya Anda salah. Artinya Anda kalah. Kowe sik ngomong menang. Sekarang ya, majikan baru sudah didapat, DM balik ke majikan lama. Tinggal kamu mau pulang, isik geger bingung maneh. Bukankah seharusnya saya keluar tanggal sekian? Lah wayahe metu ya metu. Wayahe mulih ya mulih. Majikan ukokne tiket metu ngendi wae, sing penting ada tiket, sik ora trimo. Aku males, mendingan aku tak tambahi duit dhewe. Lah ngopo kowe gak tuku tiket dhewe, gak kok bayar 1 bulan gaji majikanmu nek memang dirimu memang kuat. Ya kan? Nah, di sini loh. Dan ngono
maneh isik ngeyel maneh. Isik ngeyel maneh. Sing apa jenenge? Surat notisnya gak perlu dikirim ke imigrasi, terserah. Katanya agen begini, katanya ini begini, agen yang akan mengirimkan dan lain sebagainya. Sik tetep ora percaya. Isik takon ngalor ngidul. Tak omongi, Mbak, aku ngomong dari kemarin kamu tong pinfung nggak? Leh tong pinfung nggak? Kemelejin kayu tapi ngoa. Dia nggak terima. Karena aku nggak ngerti, Mbak. Nggak ngerti diwarai tapi kamu juga ngeyel. Kamu ibaratnya mumet tak kasih baygon, tak kasih nengkono ada pilihan baygon, ada pilihan selanjutnya yang kamu pilih baygonnya. Tak kono sampean. Ya, jadi di sini loh ya. Kalau orang ngeyel itu susah, disuruh baca nggak mau, dikasih link, pikirannya adalah nyugene sing ngowahi link. Padahal itu jelas. Mosok Ndit, aku bisa membuktikan tulisanku di tahun 2016 itu jelas. Surat terminit Anda bisa mengambil di organisasi, bisa juga download. Download form downloadnya juga ada, ya. Terus maneh, nek majikan gak gelem tanda tangan piye, ada semua. Jadi kalau kalian ngeyel ngomong ora enak iki gak iso, Mbak. Aku bisa mencari buktinya. Ya. Jadi nek konsultasi ning aku, nek aku wis fakfo, iku artinya kalian sudah tak beri kesempatan 3 kali. Jadi kalau kemarin nenek sing ngomong kok dengaran kontreng gak nyente, itu tergantung. Nek kamu nggak pengen tak sente, yo belajar itu saja. Kalau kamu nggak mau belajar, nggak perlu kamu konsultasi ke saya. Karena bukan masalah aku menghinakan dirimu, ndak. Kamu mau bebal, mau pinter, mau enggak, itu urusan kalian sendiri. Yang rugi kalian sendiri, yang untung kalian sendiri. Nggak ada untungnya buat saya, ya kan? Untungnya apa kan aku? Untungnya kalau aku nggak nerima telepon kalian, hidupku lebih happy. Tahu nggak? Jadi jangan salah. HP ku nggak berdering itu lebih sangat indah ketimbang HP ku berdering setiap hari dengan orang-orang yang nggak mau tahu tentang kebutuhan mereka sendiri, ya. Nah, kamu mau mundur, mutus kontrak dengan berbagai alasan, urusanmu. Tapi sebelum protes, pahami hak-hakmu, pahami kewajibanmu. Tiket kuwi kewajibane majikan. Majikan arep nukokne metu ngendi ya terserah majikan. Cuma kalau majikan tidak membelikan bagasi silahkan protes. Lah, kowe gak terima, aku males Mbak nek transit rono rene. Kan aku nambah duit nyaman. Dari sini kan jelas artinya Anda apa? Anda ngimpi, Mbak. Ya, Anda itu kalau nggak mau kerja jadi pembantu, ya sudah pulang saja. Karena kerja jadi pembantu itu, kita itu bermainnya tidak hanya fisik, juga mental kita. Kenapa? Karena kita bersinggungan dan tinggal serumah dengan orang yang berbeda. Di situ fungsinya kita harus berkomunikasi, dealing dengan konflik. Kalau kamu nggak mau dealing dengan konflik, ya muli turu. Ya kan? Di saat kowe nyebrang dalan Jung Hong Tang Lim Yu, tapi kamu disuruh stay out Le Yu, mergana digaji 6.000 atau 6.500. Lewan ya, siuje. Dua-duanya ya ndak boleh. Jadi kalau kamu bicara peraturan terus kowe wis ning Hong Kong tahunan, kowe sik iso ngomong, aku ngam teko ngendi? Ngam lek Kedawa. Aku ngomong ini kok potong videone, ya kan? Kok download kok potong terus kok delokan kontreng klejingan lho ngomong ngamle Kedawa ngono. Enggak apa-apa, silahkan. Jadi kenapa kalian PRTA disepelekan? Karena kalian tidak bicara atau speak up pada tempatnya. Dausomu ki ora ning nggone, kenapa kamu disepelekan? Coba dausomu ning nggone, kamu nggak akan disepelekan. Yang ada kalau kamu dauso di tempatnya, majikan akan menghargai kamu, melihat value-mu karena kamu bisa menempatkan diri. Kalau kamu dausonya tidak pada tempatnya, apa maneh kowe diwehi duit tambahan kamu menerima, wan yuna leng loy. Haya wan yuna, le jam to mai san gala, le mai jige gala. Kenapa? Ya itu tadi. Nah, karena kalian memberikan akses kepada majikan Anda untuk menginjak Anda.
Karena Anda memberikan akses kepada majikan Anda tidak mempunyai value pada diri Anda. Kalian berpikir dengan kalian menaikkan nilai gaji Anda, majikan lebih menghargai Anda. No way, Anda salah. Justru di situ majikan melihat Anda adalah dari kacamata yang berbeda. Ya, jadi akan melihat dari kacamata yang berbeda. Cah iki mau tau duiten, cah iki gampang diluluhkan dengan uang. Dan dia bisa dibeli. Itu berbeda lagi. Termasuk tenagamu bisa dibeli. Tenaga Anda itu sebenarnya tidak bisa dibeli, Mbak. Tenaga, pikiran, kita itu nggak bisa dibeli sebenarnya. Yang artinya priceless, no price tag. Itu bagi saya ya. Jadi skill saya, kemampuan saya, ide saya, berpikir saya itu no price tag. Itu saya, prinsip saya. Itu no price tag atau priceless. Bukan berarti tidak berharga, artinya tidak bisa dinilai nominal. Karena apa? Waktu, tenaga, pikiran nggak enak hitungannya, Mbak. Kena dihitung tenagamu, waktu, pikiranmu tidak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung siji loro, nggak bisa. Ya, jadi mulailah pahami apa itu investasi waktu, apa itu investasi tenaga. Hargai dirimu sendiri sebagai pekerja dan hargai tenagamu, hargai skillmu, hargai valuemu. Kamu boleh menaikkan hargamu, tapi di satu sisi kamu tahu sendiri value Anda gitu loh. Cocok enggak regone karo ndok, ya kan? Nek cocok regone ra cocok karo ndok, ya apa ya gelem bayari bakule, ndak mau, ya kan? Pembeli nggak akan mau, ya kan? Jadi harap di sini diperhatikan gitu loh. Selama ini yang saya lihat dari teman-teman di luar sana terlalu berani memberikan price tag, tetapi di saat Anda pun juga dihargai dengan nominal dan Anda tidak dimanusiakan, Anda berok-berok, ya toh? Tapi ya seperti itulah manusia. Karena apa? Kurang bersyukur, kurang puas. Kalau kamu masih butuh pekerjaan, le kuai-kuai teya, le siha, ya. Jadi di situ bukan kalau kamu nggak butuh pekerjaan, fine. Wong nyatanya kamu mundur masih mencari majikan baru. Artinya kamu masih butuh pekerjaan, ya kan? Keluarlah dari zona nyamanmu, keluarlah dari zona amanmu, dan cobalah hal baru untuk meningkatkan emosionalmu, kecerdasan dirimu sendiri, biar pola pikirmu gak stuck di situ. Yang artinya sekarang gini, kamu bekerja di tempat baru, kamu adaptasi nggak bisa, kamu kembali ke majikan lama, kamu merasa di majikan lama lebih baik, artinya kamu stuck, ya. Artinya kamu stuck di satu tempat. Artinya kamu sudah tidak mau keluar dari zona nyamanmu yang menurutmu nyaman, tapi belum tentu menurut orang lain. Nah, ini nanti kamu kembali ke majikan lama. Apakah benar majikan lama memperlakukan kamu baik? Tidak. Pikiran majikan lama langsung berbeda. Saya coba le, ya mai, le fan fan cintau. Kamu nggak bisa move on, artinya kamu nggak bisa move on, artinya dia akan merasa aku majikan paling baik untuk kamu. Siap-siap dirimu nanti juga di Pulau Soro. Jadi kamu harus dealing dengan yang di depanmu, tapi kamu kembali lagi ke belakang, yang artinya orang di belakangmu ini sudah mengawasi kamu. Kalau kamu kembali lagi ke dia, artinya oh berarti kan memang ya dia gak payu ndek jobo. Itulah value kamu. Artinya kamu sudah merendahkan value Anda sendiri kalau sampai kamu kembali lagi ke majikan lama. Kamu yang minta, bukan majikanmu lama yang minta. Kamu boleh curhat ke majikanmu lama, tapi harus lihat dulu, ya kan? Kalau kamu sampai kembali ke majikan lama hanya gara-gara apa? Gara-gara masalah sepele yang kamu nggak bisa tegas pada dirimu sendiri, nggak bisa tegas kepada peraturan yang kamu anggap merugikan kamu secara langsung atau tidak langsung, Anda sudah menjual harga diri Anda sendiri, ya kan? Jadi nanti kalau kamu berada di majikan lama ada konflik lagi, kamu pun juga nggak mau dealing, karena konflik itu perlu didiskusikan, perlu dikomunikasikan, perlu untuk diluruskan, bukan didiamkan. Bukan pula Anda membiarkan atau bagaimana. Minimal kamu coba sekali, 2 kali, 3 kali, kasih deadline. 3 kali kamu sudah ngomong nggak didengarkan, baru kamu diam. Sumpah,
Nah, berbeda kalau kamu belum mencoba, kamu marah dengan sendirinya, artinya kamu yang bermasalah, ya kan? Ya toh, kamu sendiri yang bermasalah. Tapi marahnya kamu bukan karena peraturan yang melanggar, tapi marahnya kamu karena kamu merasa apa? Merasa kecewa. Sing awalnya gaji jare 6.000 ditulis mau 46, selain itu 6.500 aku mau diwe 6.000, si 500 tambahannya nanti. Nah, ini kan berbeda lagi, ya toh? Ya toh? Nah, nek majikanmu waras, dirimu ya waras, mereka tidak ada masalah dengan keuangan, percaya. Ya. Tapi kalau majikanmu wong ra waras, dalam artian memandang uang itu segalanya dan Yung Jin kau ta tim kah? Yung Jin kau gitu mantai lese kang. Jadi kamu akan kelabakan nanti di saat kamu kowe wis tak bayar semene. Ngo yi game pe cho chin le ga la. Ngo pe cho lok chin ge man, pe cho咁乖, pe cho個公司錢又貴，你做嘢咁樣個做法，咪太多嚟噶嚇。Dia akan bilang seperti itu. Kowe engko dikonokne loro tindelmu. Tapi kan Anda harus siap, ya toh? Nah, jadi setiap keputusan dan setiap pilihan ada resikonya. Resiko gaji gede kowe wis menawarkan dengan price tagmu, dan kalau kamu dianggap bahwa price tag kamu adalah yang sesungguhnya dirimu, Wanyun gelak ya. Jadi kenapa saya bilang stop merasa kamu itu berhutang budi pada majikanmu, stop pula kamu itu memang terlalu tinggi untuk dihargai, nggak perlu mbak. Orang menyepelekan kamu ora masalah, termasuk majikanmu menyepelekan kamu tidak merugikan kamu selagi kamu bekerja. Nah, majikan menggaji kamu karena kamu bekerja, majikan menambahi gaji kamu karena dia tahu kamu itu yongsam coye. Meng-menga, kalau kamu yongsam coye, gak perlu kok kayak ngomong, majikanmu pun juga yongsam dai to le. Hamai? Tapi kalau dari awal你一最已經講緊個價錢個問題呢，人哋已經睇唔起你噶啦，係咪？所以呢，大家小心啲啊！你可以價錢，但係你睇翻你自己，睇住你自己個腦，ya di sini ya. Jadi hati-hati di saat kalian taruh harga, ya. Jadi di sini ya. Yang diperhatikan taruh harga itu berhati-hati. Karena kita memang memiliki pertimbangan sendiri. Mau pindah majikan itu ada alasannya, tidak mau pindah juga ada alasannya. Peyun ngote kai cuk lo hela cuk yo a jajeh. Nah, ini kan majikan yang meminta kamu dulu, bukan kamu yang meminta majikanmu. Jadi stop kalian itu menunggu majikan menanyai kalian. Ternyata kamu nggak nanya, akhirnya kamu sendiri yang nanya ke majikan dhisik. Mbak, apa kuwi jenenge nambah kontrak ora? Kenapa kamu harus menunggu? Kalau majikan diam saja ya wes, kamu cari majikan lain. Nah, kalau nanti ternyata kurang berikutnya, Cece payune kurang 2 bulan atau 1 bulan. Payung ngote cuk ya kalian sudah bilang, "Muisi wo, ngo ya唔知道你係中通我捉唔捉藥。如果你有一做唔講份通我捉藥，我已經揾到人噶啦。咁係唔好意思啊，我幫唔到你." Nah, ini adalah salah satu pride kita, ya, pride kita. Nah, di sini ada beberapa majikan yang notabene nggak tahu diri juga. Nggak cuman kita yang nggak tahu diri, majikan nggak tahu diri juga banyak. Contohnya 6 bulan sebelumnya dia ngomong, aku ra nambah kontrak, dia nggak terima. Ya oke, tapi nggak peduli, kita nggak peduli, kita boleh ngomong itu gitu loh. 6 bulan nggak kita ngomong, aku nggak nambah kontrak, dia nggak terima, dia diam, dia menganggap itu guyonan, nggak masalah. Tapi Anda juga harus punya prinsip. Nek gak nambah kontrak, ya wis gak nambah kontrak. Engko giliran kurang last minute, Cece ya, yo le hang tong cuk yo ka wa, o ka chin be le ya. O pe le long service a, le son kue me. Nek wong kuwi arep ngewahi Mbak, niat ngewahi dia nggak perlu kok kayak ngomong, ya. Dia nggak perlu kok kayak ngomong. Ini catatan. Kalau kalian memberatkan long service hanya karena dijanjikan di awal sebelum kalian tanda tangan kontrak ketiga, itu bullshit. Itu bullshit. Kalau majikan paham mutual respect, mutual di mana kebutuhan mutualismenya ada, itu berbeda lagi.
ya. Dia akan menyadari keberadaan Anda itu memang diperlukan, melengkapi keberadaannya majikan, kekurangannya majikan. Jadi bukan karena keberadaan Anda itu pelengkap, no, tapi saling melengkapi kekurangannya majikan. Contohnya, aku iso masak, tapi aku ra iso ngene. Nah, itu kan kamu bisa ndak mengerjakan yang saya tidak bisa. Itu contohnya. Jadi di saat interview disampaikan, jangan hanya kamu berpaku pada kowe wani gaji aku piro, majikan kok tantang ngono berapa gaji pun kalau memang dia duit-duit ya wani gaji awakmu dhuwur, Mbak. Ya, jangan salah. Tetapi dengan gaji itu juga Anda tidak akan dihargai. Anda akan justru direndahkan. Meskipun tidak keseluruhan majikan seperti itu, tapi saya bisa bilang 80% mindset mereka begitu. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Ngotim kayu kan le, Cek. Chút bên phải căn tỏi lệnh lối hả lấy個價錢咁高，我又唔知你根本咧值唔值得啊？值唔值得啊？你個價錢 dia akan menanyakan itu. Nah, dia akan menanyakan itu. Kongcon sama majikanku yang kemarin iso ngomong neng aku dhewe. Punsan, ope ko人工都好值得，因為你樣樣都做得到啊。Ini gajiku standar, dia bisa bilang, oh, hang peyan kung ko ti pele, yang tuh hai coda to. Itu pun tidak saya terima, saya tolak. Aku mau mesem rek. Karena apa? Saya sudah tahu, saya tidak bisa dibeli dengan uang. Apa meneh dengan kedudukan, kok kedudukan ibarat kata kamu spesial jadi pembantu spesial, tidak bisa. Jadi itu dipastikan Anda itu stay at your ground. Jadi kamu sudah tahu kenapa kamu di situ. Kamu pekerja, hubungan kita kontrak kerja. Sebaik majikan ya karena memang kita ada kontrak kerja. Itu saja. Batasannya ya kontrak kerja. Kamu boleh terbuka, open komunikasi sebatas pekerjaan dan tanggung jawab. Tapi di saat berurusan dengan privasi Anda, stop, kamu harus berhenti gitu loh. Ada rambu-rambunya, ya kan? Nah, di sini adalah rambu-rambu yang memang harus kita pakai. Jadi, misal terbuka, open komunikasi, update komunikasi itu di saat berurusan dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Teman-teman tanggung jawabnya menjaga anak, berarti update informasinya apa? Bahwa anaknya begini, tadi pagi begini. Itu kewajiban. Bahkan kalau yang jaga bayi, Mbak mosok sih jaga bayi pupe anaknya kon moto. Di semuanya seperti itu. Kalau kamu jaga bayi gak usah ngersulo, karena itu sudah tanggung jawabmu dan kewajibanmu. Begitu juga jaga mbah, podo jaga mbah ya kudu ngono. Nah, kalau bersih-bersih pun sama pada dasarnya. Kita membangun komunikasi hanya sebatas profesionalisme pekerjaan kita. Selebihnya masalah pribadi harap di-keep G, karena tidak semua majikan itu open pada urusan pribadi. Dan majikan lebih akan menghargai Anda karena Anda mampu menempatkan diri. Itu yang utama. Jadi bukan masalah aku harus digaji dhuwur ki. Oh ya, ngoko yan kung hoko kem hai ngoho kogap no, hai ke. Namanya. Kongcam, kalaupun orang menghargai kamu tidak perlu dengan uang, tidak melulu dengan cash ya. Jadi ada harga lainnya di mana menghargai kamu pas awakmu kesel, kowe kon leren sik. Pas awakmu loro ditakoni, mung ditakoni,你唔舒服啊？點解個把聲唔同咗嘅？你係咪唔舒服啊？如果你唔舒服，你可以休息。Ini yang utama, Mbak. Daripada kowe digaji dhuwur di saat kowe唔舒服，唔可以睇醫生，你個心都唔舒服啦，係嘛？Ya kan? Nek gak ngono, ndok kaitan dihitung, kamu pun juga唔舒服toh. Nah, karena kamu digaji tinggi. Nah, di saat saya dikasih pertanyaan, Pele Pak Jinman, tôi唔好，你近邊啲？我近，如果白紙蚊對我好，我真係要緊啦。因為喺邊度嚟啊？係冇啦，又可能都好少嘅機會。所以我跟4千幾蚊唔緊要，因為你對我好。Ini adalah saya. Jadi
Kalau nanti dia menambahkan Goyo cah ya usi sami kenju cả cho pengo oci iking hohoi sam cah cả ya Pak Man iking hohoi sam. Nah di situ kenapa? Karena mereka menganggap kita itu ada, menganggap kita seperti manusia, tidak menganggap Anda itu daumeng. Tong le daumeng le cuma lu lau hai tu je, hamai? Tong le hai daumeng ah, daumeng invisible. Treat you as invisible person. Why you have to stay? Ya, lingkungan pekerjaan yang seperti ini akan membuatmu sakit. Sakitnya di mana? Sini. Sakitnya di psikis yang akan juga mengarah kepada fisik Anda. Akhirnya Anda stres dan di saat Anda seperti itu akan mengarah ke apa? Kolesterol tinggi, darah jadi tinggi, jantungnya jadi bertambah, ya toh. Akhirnya komplikasi, mlebu rumah sakit, kemyameyonga, gaji tinggi tapi kamu mendapatkan seperti ini, gue bayarin rumah sakit. Moyong kah? Ya, jadi perhatikan baik-baik di sini. Kebutuhan kalian tidak melulu pada materi, tapi juga pada kejiwaan Anda, kepuasan kejiwaan Anda yang perlu Anda perhatikan. Jadi jangan abai. Jadi jangan menunda kalau kecuali prioritasnya gini. Aku prioritasku kali ini pengen oleh gaji gede. Wes, ya wes mau tapi cukup yang budak, pentingnya digaji 10.000. Kowe kon nyapo ae ya wes mau tapi cukup yang budak. Kowe kesel, kowe gak diwehi libur, kowe digaya kaya robot, ya menengo wae. Kamu sudah menjual itu semuanya. Seluruh jiwa raga Anda sudah kalian jual dengan nominal, ya wis menengo, nggak usah komplain. Lakoni, tapi berapa lama kamu kuat? Itu kan pertanyaannya, berapa lama tubuhmu mampu menopang 10.000 Hongkong dolar itu untuk mempertahankan kesehatan kamu yang nomor 1. Ya kan? Banyak kan dari kita yang selalu menopang 10.000 Hongkong dolar, tapi dia lupa kebutuhan kesehatan dia sendiri, yang mana dihasilkan dari ketenangan jiwa dan juga kinerja saraf otak yang normal. Kabeh bodo lali. Dan itu diciptakan dari diri kita sendiri dan lingkungan kita, didukung dengan hubungan yang sehat antara majikan dan pekerja, dan juga menciptakan hubungan pekerjaan, lingkungan pekerjaan yang sehat pula. Kalau komunikasi sudah tidak sehat, ya kan, selalu wes bener dewe, merasa paling bener dewe, merasa hak saya wajib dipenuhi sebelum kewajiban, artinya Anda sedang di fase di mana Anda sedang sakit, tapi Anda tidak merasa sakit, ya toh. Anda di fase sedang sakit tapi Anda tidak merasa sakit. Terus maneh yang ada nanti Anda akan apa? Kayak kutu loncat. Jadi Anda nggak punya pendirian, Anda akan di fase kutu loncat, di mana Anda merasa dekene nggak nyaman, dia akan mencari kenyamanan. Tapi belum tentu tempat baru itu memberikan kenyamanan pula, karena Anda belum selesai di tempat yang sebelumnya. Anda belum selesai, artinya Anda hanya skipping dan lari dari kenyataan. Kenyataan itu untuk dihadapi, bukan Anda hindari. Nek kamu masih lari dari kenyataan, selamanya kamu akan lari dari kenyataan dan tidak akan pernah selesai. Opo gak kesel kalian selalu berlari, capek, kalian selalu berlari akan capek pada endingnya. Di saat kecapean sudah menumpuk, berakhirlah di rumah sakit. Ya, berakhirlah di rumah sakit, didiagnosa apa? Jantung koroner. Dan wis didiagnosa jantung koroner kemana? Tergantung pada obat. Kalau sudah tergantung pada obat, komplikasi liver ginjal. Kok nek wis ngono tambah nemen maneh, ya kan? Kenapa? Tidak bisa. Perhatikan yang utama adalah kebutuhan mental Anda dan kebutuhan fisik Anda itu secara berimbang. Jadi kenapa? Emosional juga dijaga, logika juga dijalankan. Anda mencari orang untuk berimbangan adalah untuk menselaraskan logika Anda yang tadinya lemah, bukan untuk justru melemahkan logika Anda, akhirnya Anda jalan di tempat. Nah, di sini kan itu fungsinya Anda konsultasi. Tapi kalau Anda mau konsultasi, mau arepe ngeyel, diterangne yo ora gelem, diomongi salahmu ning ndi kowe sik tetep ora trimo, ora sah konsultasi, mlaku dhewe. Engko nek dirimu kejlungup, aku tak ngeploki ya. Yo jangan salahkan aku. Kan aku cuma nonton, ya kan? Nah, sudah ya. Nah, sekarang
mulai dari sekarang perhatikan yang mana yang harus Anda bawa. Kalau Anda mempunyai prioritas yang mana, tunjukkan. Salah satunya kalau nggak salah dia juga sekarang lagi nonton ya, Nova Wulandari, tak sebut. Dia sempat konsultasi ke saya, tapi dia tahu apa yang dia butuhkan. Jadi dia bisa ngomong sendiri apa yang deadline yang dia butuhkan ya. Terus lagi Gita itu juga sama. Mereka konsultasi ke saya nggak perlu mereka ngikuti saran saya, tapi minimal mereka tahu apa yang mereka butuhkan, akhirnya mereka tahu untuk membuat keputusan. Itu yang keberhasilan sesungguhnya. Bukan berarti yang konsultasi ke saya harus ngikuti alurnya saya, tidak. Kalau mengenai peraturan, ya kamu harus ngikuti. Tapi kalau kamu sudah membelokkan jalur tersebut, maka tanggung resikonya. Itu saja ya. Yang artinya mengajari kalian tahu diri, tahu keputusan kalian, tahu kebutuhan diri kalian sendiri. Bukan untuk mengajari kalian untuk menjadi follower, tetapi mengajari kalian untuk menjadi trendsetter bagi kalian sendiri. Kayak